Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa pinjol legal yang sudah beralih menjadi ilegal. Tiba-tiba belum ada pencet untuk mengiyakan, tiba-tiba langsung ditransfer. Langsung diproses. Wah, bener nggak ini ya? Nah, apa saja daftarnya kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita ke inti pokok permasalahan, kita ada dulu berita baru, yaitu ada seorang karyawati di Tarakan di Kalimantan yang menggelapkan uang perusahaan sebesar 600 juta dengan alasan untuk membayar pinjol. Wah, ini sangat tidak dianjurkan buat siapapun yang bekerja ya. Cukup kita sudah diancam sama DC untuk ada yang mau datang lah atau akan disebar data. Jangan sampai kita melakukan hal-hal bodoh yang ujung-ujungnya jadi pidana. Ya, lebih baik malu sesaat daripada kita di penjara seumur hidup atau bahkan disuruh menggantikan kerugian hingga beratus-ratus juta atau sampai miliaran akibat dari keteledoran kita dan hawa nafsu saja. Nah, buat teman-teman semuanya, ingat ya, hukum untuk orang yang galbay adalah perdata. Apalagi kalau seandainya kalian saat ini diteror sama pinjol satu harian, mengatakan mau datang lah, sudah kalian balas diteror lagi, terus juga ada berbagai macam nomor yang telepon. Jangan takut. Kalau teroran itu masih kencang sama kalian, berarti itu tandanya DC belum akan datang ke tempat kalian. Karena apa? Kalau nanti DC datang ke tempat kalian, biasanya tuh adem ayem, udah nggak ada lagi yang neror, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Nah, biasanya itulah yang benar. Tapi kalau masih teroran yang banyak, mbak ini bakalan datang mbak ya, ini bener nggak mbak ya? Nah, itu tidak. Kenali saja ciri-cirinya. Kalau DC masih terus-terusan meneror kalian, itu tidak akan pernah datang ke tempat kalian. Ya, baik itu di kerjaan ataupun baik itu di rumah. Tetapi kalau tiba-tiba senyap, nah itu perlu kalian waspadai. Kuat-kuatkan mental, biasanya dia akan datang. Tetapi banyak sekali teman saya yang memang sudah mulai kuat mental. Ketika DC-nya datang, dia langsung menanyakan, mana bang suratnya? Saya sudah siap-siap kok abang mau datang. Surat-surat penagihannya mana? Kalau nggak ada, ambil aja dulu bang, nanti baru datang lagi. Terus nanti dia jadi pertanyaan, kalau dia sudah ngambil mbak, terus datang lagi, terus kita galbay, boleh nggak ya? Boleh, kita sampaikan aja emang kita belum bisa bayar dan tidak tahu kapan bayar, dan dia tidak berhak untuk memaksa kita ataupun membuat keributan di rumah. Karena apa? Jatuhnya dia bisa jadi pidana. Nah, itu perlu diingatkan sama DC-nya ya. Bang, tolong jangan teriak-teriak, saya videokan, nanti saya viralkan, jatuhnya abang bisa jadi pidana. Gitu teman-teman ya, sama-sama kita memberikan kenyamanan, dia baik, kita pun baik. Nah, seperti itu cara untuk menghadapi DC. Buat kalian yang mulai ketakutan, mulai down lagi, mbak mulai down lagi nih mbak, diteror ribuan DC mbak, diteror dengan teleponan entah dari mana-mana aja. Nah, kalau masih seperti itu, dia belum datang. Kalaupun ada yang mengatakan udah 90 hari ini mbak, DC-DC-nya nggak ngabar-ngabarin. Nah, di situ boleh kalian kuatkan mental. Kalau memang ada DC-nya, DC-nya datang. Kalau emang tidak ada DC-nya, berarti kalian cukup kuatkan mental saja dengan segala teroran yang akan datang lagi. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Jadi di sini banyak sekali yang DM saya itu mengatakan, mbak, pinjol ini legal menjadi ilegal ya. Mbak, pinjol ini kok jadi ilegal ya? Emang bener ya? Sejak kapan? Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Teman-teman rata-rata yang informasi ini dari TikTok. Ya, karena apa? Saya membuka sharing yang ada di TikTok itu langsung ke Instagram saya. Mungkin teman-teman yang ada di TikTok jarang sekali mengikuti update saya yang ada di YouTube. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua yang ada di TikTok, ayo ke YouTube, karena saya akan memberikan update informasi setiap hari, satu hari sekali untuk kalian di YouTube. Ya, itu selalu update. Karena kalau untuk di TikTok saya hanya membahas tentang segala pertanyaan kalian dan juga update berita penting sedikit-sedikit saja ya. Karena apa? Update-nya akan saya selalu di YouTube. Buat kalian semuanya, ayo lari ke YouTube ya. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi di sini banyak sekali ya yang mungkin banyak pahlawan bermunculan di TikTok. Banyak orang yang baik hati sekali menawarkan penawaran di TikTok yang mengatakan bahwa ayo gabung di grup saya, kita akan saling menguatkan. Itu banyak sekali di TikTok. Kenailah ciri-ciri seperti itu. Ternyata setelah gabung kalian ditawarin joki-joki, kalian diberikan link-link ilegal yang tadinya kalian berharap bisa berbagi informasi, ujung-ujungnya malah terjerat pinjol ilegal lagi. Nah, itu banyak sekali. Terus lagi ciri-cirinya yang mengatakan, alhamdulillah
saya sudah bebas dari pinjol berkat bantuan dari ini, penghapusan data di IT pinjol, penghapusan semuanya, dan keluarga saya sekarang tentram damai. Enggak ada yang seperti itu sudah dipastikan joki. Sudah pastikan harus kenal ciri-ciri orang yang seperti itu, dan biasanya profilnya itu cewek-cewek berhijab, ibu-ibu rumah tangga yang baik, udah nggak tahu diambilnya dari mana. Ya, jadi hati-hati. Nah, di sini teman-teman saya mengatakan, Mbak, ada kami itu ilegal ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena Mbak, saya ditawarin sama joki, ambil aja di ada kami, nih limit ibu bisa dibuka di ada kami, ada sekian juta, ada kami ini nggak ada DC-nya, ada kami ini udah berubah jadi ilegal. Nah, ini pinter-pinteran para joki nih, jadi hati-hati teman-teman ya. Buat yang baru berani galbay, buat yang kemarin pengajuan pinjol ditolak terus, akhirnya karena butuh dana dan terdesak beralihlah kepada joki. Nah, joki coba-coba untuk masukkan data kalian di aplikasi ini, aplikasi yang akhirnya terbukalah di ada kami. Dan ternyata di sana langsung katakan, Mbak, ini ada yang terbuka nih, pinjol ilegal, mau nggak? Pinjol ilegal nggak ada DC-nya, pinjol ini udah berubah jadi ilegal, pinjol ini udah nggak terdeteksi lagi, tenang saja. Nah, itu banyak sekali yang mengatakan seperti itu untuk pinjol ada kami. Nah, hati-hati teman-teman ya. Jadi saya sampaikan, ada kami sampai detik ini adalah pinjol yang masih aktif menjadi pinjol legal, dan bosnya sendiri masih bolak-balik kepada OJK untuk melaporkan perkembangan kasus akibat bunuh diri yang kemarin. Ya, masih menjadi poin pokok lah itu ya, pioner utama bahwa semua pinjol jangan sampai ada lagi nasabah yang bunuh diri akibat ancaman DC. Nah, ini yang paling utama itu adalah ada kami. Jadi buat teman-teman semuanya, pastikan kalau sudah kalian main joki, pasti joki akan mengarahkan kepada ada kami, karena mengatakan bahwa ada kami ini ilegal. Nggak seperti itu teman-teman ya. Terus lagi pinjam yuk. Nah, ini lagi teman-teman ya, banyak sekali, Mbak pinjam yuk ini ilegal, Mbak pinjam yuk ini banyak yang mengatakan ilegal. Ada juga konten kreator yang mengatakan pinjam yuk ini ilegal. Jadi saya katakan, sejak kapan dia jadi ilegal? Pinjol pinjam yuk ini tetap legal teman-teman ya. Kalaupun dia memberikan list mengatakan bahwa pinjam yuk ilegal, ada pernah saya kasih vlog mengatakan bahwa pinjam yuk ini ilegal karena di dalamnya terdapat pinjam yuk, kata-kata pinjam yuk, tetapi ternyata karena garis datarnya itu pinjam yuk pendanaan. Karena yang legal itu adalah hanya pinjam yuk saja. Tapi kalau udah pinjam yuk dana mekar, pinjam yuk dana segar, pinjam yuk ini, itu mereka pencatutan nama pinjam yuknya aja, tetapi aslinya dia ilegal dengan nama dana mekar ataupun dana kilat atau segala macamnya ya. Jadi pinjam yuk aslinya itu adalah legal. Kalaupun kalian misalnya diarahkan sama joki untuk pinjam yuk ini ilegal loh Bu, ibu coba lihat aja deh daftar ilegal pinjol yang diblokir sama OJK. Nah, saya akses nih Bu, masuk ternyata punya ibu, ternyata ini adalah ilegal. Nggak usah takut Bu, ilegal itu 2 minggu aja terorannya, habis itu menghilang. Nah, ternyata kalian diarahkan ke arah pinjam yuk yang logonya ini. Jadi kalian perhatikan, kalau pinjam yuk logonya ini adalah pinjam yuk yang terdaftar di OJK. Kalau misalnya joki yang mengatakan, iya Bu pinjam yuk yang logonya ini, nah pastikan lagi pinjam yuk itu dia tidak akan bisa terakses lewat link. Biasanya kalian diminta untuk mengisi data, terus mengisi datanya kalian untuk klik link. Nah, kalau sudah masuk klik link, otomatis pinjol itu adalah ilegal sekalipun namanya sama dengan pinjol legal. Ya, jadi hati-hati sekali teman-teman semuanya. Banyak sekali orang yang mau membantu kalian, banyak sekali orang yang mencari kesempatan, baik itu di snack video. Snack video itu banyak sekali yang terang-terangan memang dia mengakui bahwa dirinya joki, terang-terangan sekali dia akan memberikan uang sekian ratus ribu untuk kalian yang mau memberikan datanya, itu banyak sekali. Nggak tahu saya kenapa sampai sekarang snack video itu belum diblokir juga. Banyak juga video-video nggak senonoh di sana. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman ya dalam bermain sosial. Ingat saja, selagi dia masih neror luar biasa, kalian jangan takut dia tidak akan datang. Ya, sekali dia masih neror berarti teroran itu sekarang berada di tempat kalian. Kapan berhentinya? Paling 3 hari 4 hari berhenti, ataupun 2 hari paling lama, habis itu berhenti. Habis itu udah nggak ada lagi, seperti biasa aja. Dan juga nanti akan lama lagi meneror kita. Jadi nggak usah takut teman-teman ya, teroran itu biasa saja. Dan juga lagi ada beberapa pinjol yang dianggap legal sama joki-joki yang ada di TikTok. Heran sekali saya ya. Nah, ini dia daftarnya untuk pinjol-pinjol yang dianggap legal oleh para pahlawan yang ada di TikTok. Yang pertama itu adalah Pundikas,
yang kedua kaya kilat, yang ketiga dompet bagus, yang keempat kredit kilat. Nah ini bahaya sekali nih teman-teman ya. Kalau yang nama-namanya seperti ini itu pinjol ilegal. Malah ada teman saya yang curhat, Mbak, pinjol ini saya lunaskan dulu Mbak. Nggak apa-apa kan Mbak, yang lainnya saya galbaikan. Aduh, saya bilang ini pinjol ilegal ngapain dibayar? Karena kata DC-nya Mbak, ini pinjolnya luar biasa, gampang cairnya tapi nanti terornya luar biasa. Bagus kamu lunaskan aja yang di sini. Padahal ada juga konten kreator yang mengatakan bahwa ini legal, kamu lunaskan aja yang ini. Hati-hati teman-teman semuanya. Ya, buat kalian semua carilah para konten kreator yang memang mendidik kalian. Kalau yang namanya legal, dia akan mengatakan legal. Kalau yang ilegal, dia akan mengatakan ilegal. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, jadi jangan asal terima mentah-mentah teman-teman. Yang saya sebutkan tadi itu ilegal, tidak usah dibayarkan, jangan jadikan prioritas. Walaupun DC-nya menagih barbar luar biasa, saya pastikan 2 minggu saja itu luar biasa, selebihnya menghilang. Cukup dengan uninstall aplikasi, kunci semua sosmed, silent HP, mode pesawat. Udah, gitu aja. Jamin yang namanya ilegal nggak lama-lama lah. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi untuk berita-berita yang mengatakan bahwa pinjol ini sudah beralih kepada ilegal, malah pinjol ilegal itu adalah pinjol legal, hati-hati sekali teman-teman ya. Buat yang di TikTok ataupun buat yang sering membaca komenan-komenan di YouTube, itu juga harus disaring benar-benar, jangan ditelan mentah-mentah ya. Karena apa? Yang jelas pinjol legal itu sudah jelas-jelas ada rinciannya di dalam OJK. Kalau kalian mau buka, ada websitenya OJK mengatakan ini adalah pinjol legal yang memang diakui sampai sekarang. Dan juga ada beberapa pinjol yang memang sudah diblokir karena sudah bangkrut. Jadi kalian perhatikan, hanya ada 99 pinjol yang masih bertebaran, dan ada beberapa pinjol, sekitar 4 pinjol yang sudah berubah menjadi multi finance. Dia tidak terdaftar lagi ke dalam 99 pinjol yang resmi dari OJK. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan pernah tergoda apapun yang akan diberikan janji manis dari semua orang yang menawarkan kebaikan ataupun orang-orang yang bermaksud untuk membantu kalian tapi memanfaatkan kondisi kalian. Hati-hati sekali, cukup galbay mandiri, cukup prioritaskan diri dan keluarga kalian. Jangan pernah tergoda apapun. Hadapi semua para DC-nya dan jangan pernah takut. Yang namanya galbay pasti ada risiko, tetapi yang galbay bukan kalian sendiri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga menjadi mood booster buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.